Ya, itu adalah tempat di mana berkumpulnya para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat berkumpul di sana untuk merembuk siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Yang setelah melalui perdebatan yang panjang, ya jasad Nabi belum dikubur ya, itu masih lebih diutamakan cari pengganti dulu sebelum nanti ada perpecahan. Ya, setelah perdebatan panjang dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Tempatnya dikenal dengan nama Thaqifah Bani Sa'idah. Jadi ini Bapak Ibu tempatnya kosong, masjidnya belum ada. Ya, kemudian lapangan gitu. Dan dulu Rasulullah SAW itu sholat idnya bukan di masjid. Masjidnya ada tapi sholat idnya di lapangan. Ya, makanya sunnahnya sholat id itu di lapangan. Ya. Itu dulu belum ada. Di sana juga nanti kita ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umamah. Itu dulu nggak ada masjidnya, lapangan. Adalah tempat di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat id. Ya. Ya, kenapa dinamakan Masjid Ali? Karena ketika zaman beliau juga melaksanakan sholat id di situ. Maka ketika dibangun masjid dinisbatkan kepada beliau, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi sekarang ini masjidnya dijadikan ini ya tempat orang Syiah ya, yang mengikut Ali banyak melakukan ritual-ritual di situ. Ya. Masjid putih itu ya, Ya, dipakai untuk sholat. Ritual apa? Masjid Ali ya. Ya macam-macam orang Syiah kan ininya. Banyak ritual. Ya. Banyak orang sih yang Banyak ritual. Banyak ada di masjid juga yang sholat kelihatan itu. Nah, kalau yang tahu. Jadi pakai sholat juga. Oke. Pakai sholat rawatib. Sekarang kayaknya enggak. Soalnya ya. ada masjid. Musola kali statusnya ya. Ya jadi banyak masjid-masjid di sini itu yang sekitar sini nggak dipakai karena dekat dengan Masjid Nabawi. Statusnya musola lah ya kalau Mana kita ini ya. dipakai? Iya, musola kalau di Indonesia. Enggak, saya Iya, enggak. Musola. Kalau masjid Musola ijabah itu sebelah mana? Ijabah di sana. Selisihnya Sana. 1000. Nanti kita ke sana nanti. Raudahnya di mana? Kalau udah sana nanti semua saya jelasin Bu. Nanti tenang ya. Nanti kita masih keliling masih banyak. Nanti saya Kita masuk juga raudah. Bapak Ibu sekalian, ini kita berada di pojok depan ya, sebelah kanan. Jadi kiblatnya mengarah ke arah selatan. Jadi Mekah di sebelah sana kita Bapak Ibu. Dan dulu Masjid Rasulullah SAW itu hanya yang depan kita itu, ya, yang ada pintunya hanya sebelah sana saja. Ya, jadi kecil. Kemudian pertama kali kiblatnya menghadap ke utara, ke arah Palestina, Baitul Maqdis. Ya, makanya pintunya ada 3 dulu, sebelah timur 1, barat 1, sebelah selatan 1. Kemudian ketika turun ayat kiblat, ya, kiblatnya berubah 180 derajat. Jadi yang tadinya sholat menghadap ke sana, pas lagi sholat turun ayat langsung muter yang menghadap ke selatan. Yang kemudian pintunya juga dirubahnya, pintu yang bagian selatan ditutup, kemudian dibuka pintu bagian utara. Kemudian mengalami perluasan ya berapa kali sehingga kita saksikan ya Masjid Nabawi seperti ini sangat luas ya, dengan halamannya juga sangat luas, dan batasan masjid itu pagar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di dalam pagar yang melewati pagar itu sudah masuk kategori masjid yang sholatnya 1000 kali lebih baik daripada 1000 kali lipat ya, daripada di tempat yang lainnya. Makanya diusahakan kalau sholat jangan sampai di luar pagar. Ini ada perluasan juga Bapak Ibu, tadi lihatnya di sana udah mulai dikosongin. Itu juga perluasan yang baru diperluas, tapi itu statusnya belum masuk ke dalam masjid karena masih di luar pagarnya. Nanti mungkin beberapa tahun ke depan pagarnya dipindah kan, diresmikan, kemudian diperluas lagi. Ya, itu baru bisa masuk ke dalam area masjid. Dan kita lihatnya banyak ada payung. Ini juga baru 10 tahun terakhir ya ada payung seperti ini. Ini bisa buka tutup, dan bukanya biasanya ketika mulai panas dibuka ya, kalau udah malam udah mau dingin ditutup. Ini payung ini. Ya. Otomatis. Atau kalau pas lagi hujan ya itu juga payungnya dibuka. Kalau boleh tanya, berdirinya imam atau mihrab itu Di sana Pak, depan sana, ya. Itu ya. Jadi Itu. ya Yang hijau itu ya. Enggak, itu yang ada ada pintu kosong tuh. Itu ke sana nanti di sana tuh ada tempat imam.
Cuma ini kan ada digelar tempat sholat. Ini berarti nanti nggak boleh di Iya. imam ya? Iya. Nantinya ya. Makanya Harus mundur. yang di bagian depan sini nggak boleh buat sholat karena berarti di depan Imam. imam. Ini batasnya ini Pak bukunya. Karena itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan perjalanan. Melaku. Haji. Dan rumahnya beliau, rumahnya Aisyah, ya rumah istri beliau di sebelah sini. Jadi yang ini Bapak Ibu dulu adalah rumahnya Aisyah sebelah sini. Di sini ada mimbarnya beliau. Yang hitam itu? Ya, yang itu. Beliau SAW bersabda, "Baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Jadi antara rumahku dengan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Nah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Taman surga para ulama ada dua pendapat. Ada yang menafsirkan maksudnya adalah ibadah di situ punya keutamaan, bisa menghantarkan seseorang ke surga. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan maksud taman surga di situ artinya nanti tamannya ini, tanahnya ini akan dipindah ke surga nanti di hari kiamat. Itu ada dua pengertian ya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW menyebutnya sebagai raudhah. Raudhah itu artinya apa? Taman. Ya, taman di antara taman-taman surga, yaitu antara mimbar beliau sebelah sini dengan rumah beliau. Tadinya rumah, sekarang jadi makam kuburan beliau. Ya, karena beliau SAW dikuburkan di tempat beliau meninggal, yang ketika itu beliau meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah nanti kita akan Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Itu artinya awan. Al-Ghamam itu awan ya. Al-Ghamam itu ada tulisannya tuh, Masjid Al-Ghamam. Ghamam itu artinya awan ya. Yang saya baca ya, jadi kenapa dinamakan Masjid Al-Ghamam ya, dulu Rasulullah SAW pernah sholat istisqa di sini ya. Jadi dulu di sini lapangan yang tadi saya katakan, dulu ada masjid, di sana ada Masjid Abu Bakar. Itu dulu juga di zaman Nabi belum ada. Di sini semuanya kosong lapangan. Ya, beliau sholat id di sini. Kemudian juga beliau pernah sholat istisqa di sini. Istisqa itu sholat apa? Minta bunyi ketika paceklik ya, beliau sholat, beliau berdoa, kemudian datang awan mulai mendung, yang turun hujan, maka dinamakan Masjid Ghamamah yang artinya adalah awan. Mungkin kita kayaknya baru ngambil foto di sini ya. Dan ini Bapak Ibu enak kalau mau pagi-pagi gitu sambil ngasih makan burung, duduk-duduk di sini. Bisa ya kalau nyari tempat buat bersantai di daerah sini. Dan ke depan di sana ada Masjid Kuba ya, tapi kita nggak ke sana. Insya Allah besok di Cituk kita ke sana naik bis. Jadi kalau mau jalan kaki juga bisa dari sini, tinggal lurus ke depan ya, Wajih Kuba. Itu nanti di sana bisa ketemu masjid. Ya, jauh, kalau jalan kaki lumayan. Terus kita ke sana nggak? Besok naik bis insya Allah. Baik Buat Bapak jalan Ibu. kaki boleh Pak Iwan. Bagus. Iya boleh. Kita ambil foto dulu Pak Bu. Kita bebas tuh. Sirohnya, Siroh Nabawiyah, jadi perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Saya juga nggak pernah masuk ke situ karena baru buka. Video ya. Pak, Dulu di Tadi sini kan ada bagus. pameran ada museum Itu Ibu. Quran, ayo. ada juga museum Asmaul Husna. Dulu gratis semua Pak di sini, tapi sekarang yang itu yang lama tutup, buka lagi yang baru, dan ternyata harus beli tiketnya, harus bayar. Tapi nggak apa-apa, insya Allah untuk pengalaman, dapat pengetahuan, insya Allah tidak rugi. Nah Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, di depan kita lihat yang ada kubah warna hijau, ya, kelihatan Pak? Ada kubah warna hijau, itu di bawahnya adalah kamarnya Aisyah yang sekarang jadi kuburan Rasulullah SAW. Jadi di situlah tempat di mana Rasulullah SAW dikubur, dan ya di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada Umar. Nah sebelah sininya adalah raudhah. Yang sebelah sini ada raudhah, ada mimbar. Kalau ingin masuk ke kuburan dalam artian lewat, yang ngasih salam dan sebagainya, itu bisa masuk lewat pintu ini paling depan nih. Yang warna hijau, ya ada temboknya warna hijau.
itu pintu ya soft paling depan nanti melewati depannya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita disunahkan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian geser ke kanan. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser kanan lagi. Assalamualaikum ya Umar. Jadi di situ ada tiga kuburan, ya 3 makam. Kenapa Rasulullah SAW dikuburkan di situ, Bapak? Ya, Rasulullah SAW nggak dikuburkan di Baqi, nggak dikuburkan di tempat kuburan umum. Tapi beliau khusus kuburannya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha yang dulu itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Dulu itu di luar masjid. Jadi masjid itu hanya bagian kecilnya dari sini. Dan di samping masjid Rasulullah SAW itu ada jajaran rumah. Itu rumah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah, istri yang paling beliau cintai. Beliau ketika sakit parah itu minta izin ke istri yang lainnya untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau meninggal di pangkuan Aisyah, di kamarnya Aisyah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para nabi, Bapak Ibu, itu dikubur di tempat mereka meninggal. Jadi nabi itu dikuburnya di mana? Tempat mereka meninggal. Makanya kalau Rasulullah dikuburkan di kamar Aisyah, bukan di kuburan umum, karena beliau meninggal di kamar Aisyah. Dan ini adalah satu-satunya kuburan nabi yang jelas tempatnya. Yang di apa? Kuburan nabi yang tempatnya diketahui, tempatnya jelas adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kuburan nabi-nabi yang lain nggak ada yang tahu. Mana kuburannya nggak ada yang tahu, nggak diketahui, kecuali kuburan Nabi kita jelas tempatnya di situ. Dan tadi yang pertama dikuburkan di situ karena para Nabi adalah dikubur di tempat beliau meninggal, dan yang kedua karena takut kalau ditaruh di tempat umum nanti banyak orang yang syirik, menyembah-nyembah, mengkultuskan, ya, melakukan berbagai macam praktek yang itu tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya di hadisnya disebutkan, di hadis istri beliau yang saya lupa siapa, Ummu Salamah kalau nggak salah, ya, beliau mengatakan kalau bukan karena takut untuk disembah, la ubriza qabruhu, kuburannya akan ditampakkan. Ya, tapi karena takut nanti orang-orang menyembah beliau, ya, bagaimana kita lihat banyak di Indonesia kuburan kiai-kiai dikultuskan, dikeramatkan, ya, maka kuburan Rasulullah SAW disembunyikan dalam kamar, dan di situ dipagar, ya, di tembok sampai 3 lapis tembok, ya, jadi nggak kelihatan tuh yang di dalamnya, ya. Bahkan dulu sempat Bapak Ibu ada kejadian, ada orang yang berusaha ingin mencuri jasad beliau, karena jasad para nabi itu tidak dimakan tanah, masih utuh, ya, jasad beliau masih utuh Bapak Ibu, ya. Kalau jasad orang biasa kan lama-kelamaan udah jadi tulang belulang, dan jasad para nabi enggak, ya, itu masih utuh. Dan dulu sempat ada pencobaan pencurian yang bikin terowongan dari bawah gitu, mau ngambil, tapi ketahuan, maka sekarang sampai bawah pun di tembok, dicor, di beton, ya, jadi nggak bisa, orang nggak bisa mencuri yang mengambil jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu diubahnya warna hijau, itu dulu warnanya bukan hijaunya, berubah-ubah warnanya, jadi itu cuman nggak ada apa-apanya, ya, cuman warna biasa. Dan di sana ada kayak tumpukan gitu, ya, ada tumpukan gitu. Itu banyak yang bilang itu kuburan apa gitu kan, itu nggak benar semuanya. Jadi nanti kalau dari sebelah sana kelihatan, ya, ada bolongan tumpukan gitu di atas, itu adalah tempat dulu buat ngebersihin makam gitu, ngebersihin rumah dulu. Jadi rumah Aisyah dikasih bolongan di atas untuk orang ngebersihin turun ke situ. Kalau yang putih, kubah putih ya alam, Pak. Jadi kayaknya cuma ini aja, maksudnya nggak ada nilai. Standar aja, ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke makam Baqi depan kita, ya. Di ngantri Raudhah tuh sini, Pak. Ini ngantri panjang. Nunggunya lumayan, ya, bisa sampai 1 jam. Tapi kalau masuknya dalam 15 menit sudah ada musik keluar. Jadi dalam nggak bisa lama-lama karena antriannya sangat banyak. Dan Bapak Ibu, untuk jenazahnya itu nanti disolatkan di depan sini, ya.
Kemudian nanti ada tempat keluar tuh dari pintu sebelah kanan sini. Ya. Itu nanti keluar dari situ, kemudian diiring ke makam baki yang kita lihat sebelah kanan sana. Dan itu bagi bapak-bapak bisa habis sholat yang 5 waktu, kalau ada yang sholat jenazah itu bisa nunggu di sini. Kalau mau ikut gotong jenazah itu ke dalam, bisa masuk ke dalam makam baki. Yang jauh sana. Kalau itu kan tempat keluar dari kuburan Nabi yang ada tulisan hijau di atas tuh. Nah itu sebelahnya ada pintu kosong lagi. Sebelah. Oh. Itu nanti keluar mayatnya. Jadi bisa bapak-bapak yang mau mengikuti bisa nunggu di sini. Jadi bisa ikut sampai masuk ke dalam ke atas baki. Dan ini lagi buka bapak ibu ya. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin naik ke atas bisa, ya habis asar boleh, apa habis subuh juga bisa. Naik ke atas. Juga dengan baki gorokot. Ya, jadi baki itu banyak, tapi ini namanya baki gorokot. Dulu di sini banyak pohon gorokotnya. Ketika Rasulullah SAW mendirikan Masjid Nabawi, membangun masjid, kemudian ada seorang sahabat ya meninggal, beliau pun mencari tempat untuk dijadikan makam. Dan kemudian dijadikan sebagai kuburan dan menjadi kuburan resminya yang di